الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kita awali ta'lim kita, kajian kita dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak hadirin sekalian, kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah. Terakhir kita di bulan lalu bahas tentang al-muqata'ah al-amah, boikot secara umum yang dilakukan oleh hampir seluruh kabilah Quraisy kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kemudian juga kita sampai di negosiasi terakhir yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk kepada Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian justru ketika mereka ingin bernegosiasi agar Nabi menghentikan dakwah beliau, justru Nabi menawarkan kepada mereka agar mereka mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Yang dengan begitu maka mereka bisa menguasai bangsa Arab dan orang-orang selain Arab. Terakhir kita bahas itu. Sekarang kita lanjut kepada bahasan Amul Huzni. Amul Huzni yaitu tahun kesedihan. Amul Huzni ini terjadi di tahun 10 kenabian. Dinamakan Amul Huzni karena beliau ditinggal wafat oleh dua orang pendukung dakwah beliau, yaitu pertama adalah Abu Thalib, paman beliau, kemudian yang kedua adalah istri beliau, ibunda Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka kemudian para ulama menamakan tahun ini dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Oh belum ya? Belum muncul Mas Ali. Kenapa ini? Baik, sambil berjalan. Pertama adalah wafatnya paman beliau Abu Thalib. Ya. Saya sampaikan sebelumnya, salah satu efek dari boikot selama 3 tahun, dari tahun 7 kenabian sampai tahun 10 kenabian, itu mengakibatkan Abu Thalib jatuh sakit. Begitu juga nanti dengan istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka inilah yang dialami oleh Abu Thalib. Kemudian di bulan Rajab, antara bulan Rajab sampai Ramadan, kemudian beliau meninggal dunia. Meninggal dunia Abu Thalib. Nah, kita coba ya.
Hmm? Ketika Abu Thalib menjelang sakaratul mautnya, kemudian Rasulullah datang menemui beliau. Bersama dengan itu datang juga para tokoh-tokoh kafir Quraisy. Di antaranya adalah Abu Jahal. Maka disinilah pertarungan akhir habis-habisan menjelang kematian Abu Thalib. Dan ini juga nanti berlaku pada kita sebenarnya. Makanya penting ketika seseorang dalam keadaan sakit, apalagi sakaratul maut, itu dia harus didampingi. Di mana kita diharapkan bisa membimbingnya, mentalkinkannya, gitu. Karena di situ penentuannya. Gitu. Di situ iblis berusaha untuk memalingkan kita dari keislaman, agar jangan sampai yang terucap dari lisan kita terakhir itu kalimat-kalimat thayyibah. Dan itu juga yang terjadi pada Abu Thalib. Jadi bahkan Abu Thalib setannya dua, setan manusia sama setan jin. Ketika dia mau wafat, setan manusianya Abu Jahal CS. Setan jinnya jelas, iblis dan bala tentaranya. Makanya berat sekali. Meskipun yang membimbing, yang mengajak untuk mengucapkan kalimat tauhid itu Rasulullah SAW sendiri. Maka kemudian justru Abu Thalib lebih mengikuti ajakan dari Abu Jahal CS. Bagaimana Rasulullah membimbing, Ayam, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakan oleh kamu, ucapkan oleh kamu kalimat la ilaha illallah, wahai pamanku. Satu kalimat yang aku bisa berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membelamu, untuk menyelamatkanmu dari neraka dan memastikan kamu masuk ke dalam surga. Itu kata Rasulullah. Jadi itu kata Rasulullah, dibimbing Abu Thalib. Berulang-ulang Rasulullah mengatakan demikian, tapi berulang-ulang pula, ya. Jadi ketika Rasulullah mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Abu Thalib menghadapkan wajahnya ke Rasulullah. Tapi bersama dengan itu di sebelah kiri Abu Thalib, Abu Jahal. Maka kembali Abu Thalib menoleh ke arah Abu Jahal. Ulak-balik. Di pertarungan yang sangat luar biasa. Antara husnul khotimah maupun su'ul khotimah. Di mana Abu Jahal mengatakan, ya Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muthalib. Kau benci wahai Abu Thalib terhadap agama ayahmu, agama nenek moyangmu. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan berulang-ulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu juga Abu Jahal mengatakan, ya Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau tidak suka, engkau benci dengan agama nenek moyangmu? Terus menerus diulang-ulang. Tapi kemudian di akhir dari kehidupannya, di napas terakhirnya, dia dulu justru menoleh ke arah Abu Jahal. Sehingga dia menutup matanya dan lepas ruh dari jasadnya dengan tetap berpegang kepada agama nenek moyangnya. Artinya dia mati dalam keadaan musyrik. Dia mati dalam keadaan kafir. Ini keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Sunni, gitu ya. Sementara ada sedikit keyakinan yang berbeda dari orang-orang Syiah. Ketika Syiah tidak sepakat Abu Thalib itu masuk atau mati dalam keadaan musyrik, gitu. Karena kita tahu mereka selalu mengagungkan Ahlul Bait, gitu. Ahlul Bait. Dan kita tahu Abu Thalib adalah ayahanda dari Ali bin Abi Thalib. Maka mereka membela. Siapa bilang Abu Thalib mati dalam keadaan kafir?
Sementara riwayat-riwayat yang diyakini oleh orang-orang Sunni adalah seperti itu, bahwasanya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Kalau kita menemukan hal seperti itu, maka bisa jadi ya hati-hati terbawa gitu, karena dalil-dalil kuatnya demikian. Bahkan sababun nuzul 2 ayat itu turun terkait dengan peristiwa wafatnya Abu Thalib. Coba. Bisa. Duplikat. Duplikat apa ekstra? Biasanya duplikat. Tapi nggak ngeklik dia. Ya. Enggak. Biasanya emang kalau diduplikat, diklik langsung muncul, tapi ini nggak muncul. Qadarullah kan ya. Nggak bisa tampil. Hah? Gak pakai layar ya. Duduknya dulu ya. Aduh. Baik, kita lanjutkan. Qadarullah nggak bisa tampil. Itu perbedaan antara Syiah dan Sunni, salah satunya di situ. Jadi bagaimana orang-orang Sunni kita meyakini Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir, tetapi orang-orang Syiah tidak meyakini itu. Seperti itu. Maka setelah Abu Thalib wafat, kemudian Rasulullah pun memohonkan ampun buat Abu Thalib. Tapi kemudian Allah menurunkan firman-Nya ya, dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah. Maka nalil musyrikina, maka nalil nabiyyi ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Jadi tidaklah pantas bagi seorang nabi ya, memohonkan ampun buat orang-orang musyrik meskipun mereka kerabat sendiri. Meskipun orang-orang musyrik adalah kerabat mereka sendiri. Mim ba'di ma tabayyana lahum, sesudah jelas bagi mereka sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahanam, neraka jahim. Jadi apa namanya? Kalau orang kafir sudah mati, berarti sudah pasti dia masuk neraka. Itu kata ayat tersebut gitu. Jadi karena dia sudah pasti masuk neraka, maka jangan didoain. Gitu. Kalau nggak salah saya sudah pernah sampaikan ya. Kadang-kadang kita seperti itu dalam kehidupan bertetangga. Ada tetangga kita yang non muslim mati di grup RT, semua ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya. Nah, ini toleransi kebablasan. Gitu ya. Karena Al-Qur'an mengatakan mimba bima tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Jadi kalau sudah pasti masuk neraka, buat apa didoain? Gitu. Dan ayatnya melarang itu. Maka nalin nabiyyi ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mimba bima tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Jadi enggak ada fungsinya, enggak ada fungsinya. Nah itu, jadi Allah turunkan terkait dengan wafatnya Abu Thalib ini surat At-Taubah diantaranya. Yang kedua surat Al-Qasas ayat 106 ya. Salah.
Ya maaf, ayat 113. Ayat 113 surat At-Taubah dan juga surat Al-Qasas ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Rasulullah cinta banget sama Abu Thalib. Rasulullah sayang banget sama Abu Thalib. Karena beliau hidup bersama Abu Thalib, berada dalam pengasuhan Abu Thalib semenjak umur 8 tahun sampai beliau menikah. 17 tahun diasuh oleh Abu Thalib. Dan bukan hanya sekedar mengasuh, tapi Abu Thalib menjadi tameng bagi Rasulullah dalam menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Totalitas Abu Thalib itu membela Rasulullah. Makanya beliau sangat-sangat bersedih, sangat-sangat berduka ketika Abu Thalib meninggal dunia. Yang tambah beliau berduka, matinya dalam keadaan kafir. Ya, tentu ada hikmah di sini luar biasa. Di tengah intimidasi yang semakin kuat yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah dengan dakwah Islamnya, justru pendukung dakwahnya wafat gitu. Ya. Kalau kita mengalami seperti itu langsung down, stres. Di tengah tekanannya luar biasa. Gitu. Kemudian yang mati-matian membela meninggal dunia. Gitu. Apa sih hikmahnya? Yang pertama jelas itu bagian dari ujian buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jangan sampai nanti kesannya gitu Islam itu dibela oleh orang-orang musyrik. Jangan sampai Rasulullah terus bergantung kepada Abu Thalib yang merupakan orang kafir. Gitu. Itu hikmahnya. Jadi orang yang menjadi pembelanya, istilahnya pegangan beliau, backingan beliau mati. Itu agar beliau tadi jangan sampai ada kesan Islam itu berkembang karena jasa Abu Thalib. Jangan sampai seperti itu. Itu hikmahnya kata para ulama. Padahal Rasulullah lagi butuh banget backingan itu. Karena siksaan yang dilakukan orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Sebelumnya mereka tidak melakukan secara fisik, tapi semakin kemari semakin sudah mulai berani secara fisik. Nah itu. Nah, jadi itulah dua ayat yang turun terkait dengan wafatnya Abu Thalib. Maka Rasulullah pernah ditanya oleh paman beliau yang lain, Abbas. Ya Muhammad, Abu Thalib itu sudah membela kamu selama ini. Lalu apa yang kau sebagai balas budi kepada Abu Thalib? Maka kemudian kata Rasulullah SAW, huwa fi dohdohin minna. Dia nanti di akhirat berada di pantainya neraka. Di pantainya neraka. Walaula ana lakana fi darkil asfal minan nar. Kalau bukan karena saya, kata Rasulullah SAW, maka Abu Thalib akan berada di keraknya neraka. Itu. Jadi la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumil qiyamah. Syafaatku bermanfaat nanti buat Abu Thalib pada hari kiamat. Yaitu apa? Bentuk syafaatnya fayaj'alu fi dohdohin minan nar tablughuhu ka'baihi. Di mana dia akan terendam semata kaki di neraka. Jadi Abu Thalib cuman kerendam mata kakinya saja di neraka. Ya. Tetapi meskipun yang terendam mata kaki, tetapi ininya yang hancur. Gitu. Seperti itu. Jadi makanya ibaratnya di pantainya neraka seperti itu. Nah itu. Jadi syafaat Rasul mentoknya sampai di situ. Tidak bisa mengeluarkan dari neraka, tetap di neraka, tapi
siksa yang paling ringan di neraka adalah siksa yang diberikan Allah kepada Abu Thalib. Nah, itu yang paling ringan. Paling ringan seperti itu. Karena kalau Rasulullah bukan karena Rasulullah, maka Abu Thalib akan berada di keraknya neraka. Ya, jadi makanya Abu Thalib pernah mengatakan, ya, kenapa dia tetap dalam keadaan kafir dan tetap masuk neraka? Karena dia jelas-jelas mengatakan begini sama Rasul, saya tahu agama yang dibawa Muhammad itu agama yang terbaik. Ya, jadi agama terbaik. Tetapi saya tidak punya kemampuan untuk meninggalkan agama nenek moyang saya, kata Abu Thalib. Jadi dia mengakui, Abu Thalib, khairul adyan, sebaik-baiknya agama adalah agama yang dibawa oleh Muhammad, kata Abu Thalib. Tetapi saya tidak punya keberanian untuk meninggalkan agama nenek moyang saya. Jadi artinya sudah mengakui kebenaran, tapi tidak mau masuk ke dalamnya. Maka wajar kalau kemudian Abu Thalib tetap masuk neraka. Nah, itu yang pertama, Amul Huzni yang pertama, karena wafatnya Abu Thalib. Kemudian Amul Huzni yang kedua adalah wafatnya tadi ibunda Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi jaraknya tidak lama, gitu, tidak lama. Masih bulan yang sama, bahkan sebagian riwayat mengatakan, yaitu di bulan Ramadan, tahunnya sama 10 kenabian. Maka meninggallah istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu usianya 65 tahun. Ya. Jadi usia Khadijah ketika meninggal dunia 65 tahun. Menikah dengan Rasul umur 40 tahun, ya, 40 tahun. Itu sebelum Nabi jadi nabi kan, gitu. Belum jadi nabi. Jadi ketika itu Rasulullah umur 25 tahun, Khadijah 40 tahun. 15 tahun kemudian Nabi diangkat sebagai nabi dan Rasul. Berarti usia Khadijah 55 tahun dan meninggal di tahun 10 kenabian, berarti 65 tahun. Rasul usianya baru 50 tahun. Jadi ini pukulan keras lagi ya buat beliau. Jadi Abu Thalib meninggal, kemudian istri beliau juga meninggal. Dan bagaimana Khadijah adalah istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka walaupun Khadijah jauh sudah lama meninggal, tapi Rasulullah selalu teringat. Sampai-sampai Aisyah, istri beliau yang lain cemburu. Karena Khadijah lagi. Sehingga nggak bisa bahasa kacamnya tuh perempuan tua dilupain gitu. Itu saking cemburunya, Pak. Ya, jadi ngomongnya begitu bahasanya. Dan memang dalam kasus-kasus lain dalam rumah tangga Nabi juga begitu. Ya. Dalam rumah tangga Nabi. Jadi seperti Ummu Salamah itu sering dipanggil istri Nabi yang lain. Nah, kebenaran dia posturnya paling pendek dibanding istri Nabi yang lain. Maka sering diomongin dari sisi postur gitu. Kemudian juga istri Nabi yang orang wanita Yahudi, Sofiyah binti Huyai bin Akhtar, itu juga sering diomongin, kalau dipanggil, wanita Yahudi gitu. Itu dipanggil sama istri-istri Nabi yang lain. Jadi sebenarnya yang menarik perhatian, agar mereka diperhatikan oleh Nabi gitu. Jadi cemburunya muncul gitu. Sama juga Aisyah begitu, cemburunya begitu. Maka kadang-kadang
nggak bisa tuh perempuan tua dilupain gitu. Maka Nabi di situ marah. Itu. Jadi kata Nabi, Khadijah memberikan segalanya kepadaku. Kata Rasulullah, amanat bihina kafara binnas. Dialah orang pertama yang beriman kepadaku ketika semua orang menolakku, kata Khadijah. Wa saddaqatni hina kazzabani annas. Dialah yang membenarkan kenabianku. Lalu dia masuk Islam bersamaku ketika semua orang mendustaiku. Wa asyraqatni fi maliha hina haramani annas. Dan Khadijah serahkan seluruh hartanya buatku ketika orang semua menolak hartanya untuk aku gunakan. Wa razaqani Allahu waladaha wa harrama walada ghayraha. Ya. Jadi dan Allah rizkikan buatku keturunan melalui Khadijah, di mana Allah tidak berikan keturunan dari istri-istriku yang lain. Komplit Khadijah. Istri-istri Nabi yang lain enggak. Ya. Paling Maria Al-Qibtiyah yang punya anak, itu pun masih kecil meninggal dunia, namanya Ibrahim. Sengaja Nabi menamakan anaknya dari Maria Al-Qibtiyah dengan Ibrahim untuk mengingat nenek moyangnya, itu Nabi Ibrahim. Tapi meninggal dunia ketika masih kecil juga. Jadi semua keturunan Nabi jalurnya adalah dari Khadijah. Yang perempuan, yang laki-laki semuanya meninggal ketika masih kecil. Yang perempuan semuanya menikah. Pertama Zainab menikah dengan Al-As bin Rabi. Nah, ketika hijrah, Al-As menahan Zainab untuk tidak ikut hijrah. Jadi putri Nabi yang namanya Zainab tetap tertahan di Mekah pada saat Nabi dan seluruh keluarganya sudah hijrah, karena dia punya suami masih musyrik, belum mau masuk Islam, Al-As bin Rabi. Maka nanti di perang Badar, Al-As bin Rabi ini termasuk tawanan perang. Nah, maka ketika Nabi melihat Al-As bin Rabi, dibebaskan. Kamu saya bebaskan, tapi dengan syarat biarkan istrimu berangkat ke Madinah. Nah, maka akhirnya Al-As bebas, tapi ternyata Zainab ketika itu sudah ngirim orang untuk bayar tebusan buat suaminya. Maka semenjak itu Zainab pun berangkat ke Madinah. Jadi rumah tangganya pisah. Zainab di Madinah, suaminya di Mekah. Sampai nanti setelah peristiwa perang Uhud atau perang Khandaq, saat Al-As bin Rabi ini, mantu Rasul ini, memimpin kafilah dagang Quraisy, kemudian ketika itu dicegat oleh kaum muslimin, pimpinan sahabat Zaid bin Harisah. Seluruh hartanya dirampas, diambil oleh kaum muslimin, termasuk Al-As bin Rabi itu ditawan. Ketika ditawan, Rasul mengatakan pada sahabat, terserah kalian, karena itu kalian yang melakukan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ternyata secara diam-diam Zainab minta kepada sahabat yang menawan ini untuk membebaskan suaminya, sehingga akhirnya dibebaskan. Lalu kembalilah suaminya ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, dia serahkan semua titipan-titipan harta yang dititipkan orang Mekah kepada dirinya, dibalikin. Setelah itu dia berangkat ke Madinah dan masuk Islam. Jadi sempat pernikahannya terpisah, tapi tidak ada riwayat ada pernikahan ulang antara Zainab dengan Al-As bin Rabi. Ya. Nah, jadi seperti itu, dan itu berlaku bagi orang yang nanti suami istri ketika di tengah perjalanan salah satunya murtad, gitu ya. Salah satunya murtad, gitu. Misalnya pindah agama suami atau istrinya, ya sudah pisah saja. Nanti kalau kemudian dia balik lagi ke Islam, dia bisa langsung balik. Gitu. Tidak ada pernikahan ulang. Itu yang terjadi.
Di antara para pendapat ulama begitu berdasarkan dari yang kejadian antara Zainab dengan Al-As bin Rabi. Kemudian yang kedua, Ruqayyah. Ya. Ruqayyah sebelumnya dinikahi oleh anaknya Abu Lahab, kemudian diceraikan, lalu dinikahi oleh Utsman bin Affan. Setelah perang Badar, Ruqayyah meninggal dunia. Ruqayyah meninggal dunia. Berdukalah Utsman. Nah, bersama dengan Ruqayyah meninggal dunia, anak Umar bin Khattab, Hafsah binti Umar bin Khattab, suaminya juga syahid di perang Badar. Ya, di perang Badar. Akhirnya apa? Umar juga bersedih. Umar bersedih bahwasanya anaknya sudah menjanda ketika masih muda, umurnya baru 20 tahun ketika itu Hafsah. Ya. Maka dia pun mendatangi Utsman yang kebenaran jadi budak. Ya, ditawarin Utsman, anak saya sekarang janda, tolong nikahin. Utsman menolak. Gitu. Padahal Utsman duda. Gitu. Utsman ditolak oleh Utsman, datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, tolong dong nikahin anak saya. Gitu. Tapi Abu Bakar juga menolak. Sampai akhirnya Umar datang menemui Rasulullah. Ya, menemui Rasulullah. Ya Rasul, bagaimana nasib anakku? Masih muda tapi dia sudah menjanda. Aku sudah tawarkan kepada Utsman, tapi Utsman menolak. Aku tawarkan kepada Abu Bakar juga nolak. Bagaimana ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, Utsman akan mendapatkan wanita yang lebih baik dari Hafsah, dan Hafsah akan mendapatkan suami yang lebih baik dari Utsman dan Abu Bakar. Kata Rasul itu. Senang untuk Umar, tapi masih penasaran kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa? Sementara nggak ada orang lagi selain Abu Bakar yang lebih baik. Setelah Rasulullah, yang terbaik adalah Abu Bakar. Itu. Kan Nabi mengatakan, seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang oleh seluruh umat Islam ini, baik yang udah mati maupun yang masih hidup, itu masih beratan imannya Abu Bakar. Itu. Jadi saking dahsyatnya iman Abu Bakar. Maka ditunggu Umar kabar baiknya. Ternyata betul. Kemudian Rasulullah datang melamar Hafsah dan menikahi Hafsah. Ya. Menjadi istri Rasul yang keempat. Setelah Khadijah, Saudah, Aisyah, kemudian Hafsah. Dan Utsman dinikahkan Nabi dengan putrinya Ummu Kulsum. Ya. Jadi seperti itu muter-muter aja di situ. Ya. Jadi nggak ada gengsi, tawarin orang soleh gimana ya gengsi gitu. Ya. Jadi kalau bapak ibu nawarin ke saya jangan gengsi gitu. Sok banget Ustaz, emang Ustaz orang soleh gitu. Nah seperti itu. Ya. Cuman mau apa enggak kan gitu ya, seperti itu. Nah ini Ummu Kulsum, kemudian yang keempat baru putri beliau Fatimah. Nah dari Fatimah inilah keturunan Rasulullah yang ada sampai sekarang. Itu karena yang lain sempat punya anak tapi meninggal ketika masih kecil. Jadi cuma dari jalur Fatimah. Nah jadi itulah salah satu sebab atau beberapa sebab kenapa Rasulullah tidak pernah bisa melupakan Khadijah. Gitu. Ya, ketika menerima wahyu, maka Khadijah yang menguatkan. Ya, Khadijah yang menguatkan Rasulullah. Ya. Jadi bagaimana ketika Rasulullah dalam keadaan takut dihibur. Gitu ya. Dan kemudian Khadijah pernah berkata, ya Rasulullah, wahai suamiku, nanti kalau Jibril datang lagi, maka kabarkan kepada saya, kata Khadijah. Lalu kata Rasul ketika sedang bersama dengan Khadijah, itu wahai Khadijah, Jibril datang.
Kemudian Khadijah berposisi di sebelah kanan Rasul. Lalu Khadijah nanya, bagaimana wahai suamiku? Masih ada Jibril? Masih. Lalu Khadijah pindah ke sebelah kiri. Bagaimana wahai suamiku? Masih ada Jibril? Masih. Jadi pertama gelendotan sebelah kanan, pindah gelendotan sebelah kiri. Ternyata masih ada. Yang ketiga, dia merebahkan badannya, tubuhnya di paha Rasulullah. Lalu Khadijah nanya lagi, bagaimana wahai suamiku? Masih ada wahai Khadijah. Maka ketika itu apa yang dilakukan Khadijah? Dia mulai membuka kancing bajunya. Pada saat Khadijah membuka kancing bajunya, kata Khadijah, bagaimana Rasulullah, wahai suamiku? Masih ada? Udah nggak ada. Sudah tidak ada Jibril. Ya begitulah malaikat. Berarti Khadijah ingin memastikan ini setan apa malah malaikat yang menemui suaminya ini. Ternyata adalah malah malaikat. Itu dibuktikan begitu. Ketika mau buka aurat sudah tidak ada lagi. Karena Nabi mengatakan malaikat akan terus mengikuti kita. Begitu juga dengan setan manapun kita pergi. Tetapi ada beberapa keadaan yang malaikat menjauh dari kita. Salah satunya ketika membuka aurat, ketika suami istri ingin berhubungan badan. Tapi kalau setan nimbrung. Kalau setan malah nimbrung, apalagi nggak baca doa. Begitu juga ketika kita ke WC, maka malaikat menjauh, tidak ikut masuk. Tapi setan itu markasnya. Seperti itu. Itu bedanya. Maka itulah Khadijah. Jadi benar-benar memuatkan seperti itu. Maka semenjak itu semakin kasarlah perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Jadi semakin menjadi-jadi. Yang sebelum Abu Thalib saja mereka sudah sedikit-sedikit melakukan tekanan fisik. Tapi begitu Abu Thalib meninggal, tambah lagi Khadijah meninggal, tambah lagi tekanan fisiknya luar biasa gitu. Maka kemudian nanti Rasulullah pun berangkat hijrah ke Thaif. Dan 1 bulan setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah menikah dengan seorang wanita janda namanya Saudah binti Zam'ah. Inilah istri kedua Rasulullah. Jadi Khadijah pertama, kedua Saudah, ketiga nanti 1 tahun setelah wafatnya Khadijah baru Rasulullah menikahi Aisyah. Ya. Jadi inilah 3 wanita yang dinikahi Nabi di periode Mekah. Sisanya semuanya dinikahi Nabi di periode Madinah. Hafsah, Ummu Salamah, Juwairiyah, Sofiyah, Maria Al-Qibtiyah, Zainab binti Jahsyin, Zainab binti Huzaimah. Terus itu semua dinikahi Nabi ketika berada di Madinah. Makanya saya sering sampaikan Nabi itu 2 keadaan pernah beliau lewati sebagai menjadi pelaku monogami. Beliau mengalami selama berapa tahun tadi monogami, dari umur 25 tahun sampai umur 50 tahun gitu nabinya. Berarti 25 tahun Nabi menjadi monogami. Nah, setelah itu barulah beliau poligami. Jadi dua-duanya jalan. Makanya kalau dibilang sunnah, dua-duanya sunnah. Gitu. Kadang-kadang kan bilang sunnah. Iya betul. Sunnah. Tapi monogami juga sunnah. Seperti itu. Jadi harus seimbang juga gitu ya. Seperti itu. Jadi tapi memang para sahabat rata-rata memang istrinya juga lebih dari satu seperti itu. Jadi artinya saya cuma ingin balance kita gitu. Jadi jangan dianggap yang istrinya cuma 1 nggak sunnah gitu ya. Seperti itu. Justru yang istrinya 1 wajib. Yang selanjutnya sunnah kan itu seperti itu ya. Nah, itu dia.
secara hukum begitu. Nah ini, jadi inilah bahasan kita sampai di Amul Huzn, tahun kesedihan, yang merupakan duka cita mendalam yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin bahasan kita, sudah masuk Isya. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Satu, dua. Ya silakan Pak. Apanya? Iya. Korelasinya? Korelasinya. Ya. Jadi nanti kita kalau sampai di pembahasan Isra Mi'raj ada 6 pendapat tentang kapan terjadi peristiwa Isra Mi'raj, gitu ya. Ya, salah satu pendapat yang mengatakan 27 Rajab tahun 10 Nabian. Walaupun kata Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakpuri, pendapat ini batal gitu, karena tidak cocok dengan tahun wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, karena peristiwa Isra Mi'raj itu punya korelasi kuat dengan Amul Husni. Di mana korelasinya? Setelah wafatnya dua pendukung dakwah beliau berangkat lagi ke Taif, nyari lahan dakwah baru. Tapi kemudian ditolak, bahkan beliau dianiaya. Tambah kesedihan yang luar biasa. Maka di saat itu Allah menurunkan surat Yusuf. Satu surat Yusuf. Ya, kita tahu bagaimana surat Yusuf itu isinya kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Makanya Allah sebutkan surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf, ahsanul qasas, kisah terbaik dalam Al-Quran. Apa hikmahnya dengan turunnya surat Yusuf? Seolah Allah ingin mengatakan kepada nabinya, wahai Nabi, sesungguhnya kesedihan yang engkau alami juga dialami oleh saudaramu Yusuf. Jadi turunnya surat Yusuf itu langkah tasliyah, hiburan buat Rasul. Kemudian dikuatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Itu korelasinya menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah banyak manusia yang menolak dakwahmu, ingat ada kekuatan-kekuatan gaib yang mendukungmu. Nah, itu korelasinya. Jadi hiburan, Nabi diajak rihlah, jalan-jalannya nggak nanggung, ke surga sama ke neraka gitu. Ya, nengok surga, nengok neraka gitu, nggak main-main gitu. Kalau kita paling kemana, Taman Mini gitu ya, Ragunan gitu ya. Nah itu langsung ke surga dan neraka. Beginilah, jadi dihibur Nabi. Makanya ayat tentang Isra Mi'raj, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar keluhanmu dan melihat keadaanmu. Sehingga kami perlu mengajakmu untuk rihlah. Makanya jangan nggak pernah rihlah lah sekali. Itu. Kalau perlu satu jamaah rihlah. Itu. Jangan cuma sama keluarga. Suasananya beda kalau sama jamaah. Sambil mengenal lebih dekat teman sesama jamaah. Gitu. Karena kalau mau mengenal teman pribadinya secara detail itu bisa terlihat dalam safar. Gitu. Kita akan tahu ini teman egois apa enggak ini, itu disapa. Satu lagi kalau gitu ya. Di luar itu ya Pak, di luar tema. Pada suatu saat saya pernah dipanggil oleh saudara saya, kakak saya itu sedang sakit gitu, tapi sakitnya udah agak lama. Saya dipanggil sama istrinya, disuruh mentalkinkan gitu, tapi kakak saya itu udah sakit, udah nggak bisa komunikasi gitu ya. Nah pas ditalkinkan tuh dia hanya bilang itu terus langsung meninggal itu. Nah itu bagaimana itu, apakah itu pengaruh dari setan atau bisa merespon kita talkinkan itu? Iya. Yang pasti orang yang mau mati dia melihat, jadi ya, melihat malaikat maut, melihat
setan yang mengajaknya, dia lihat seperti itu. Makanya ada seorang ulama ketika dia dibimbing ya, dibantu, dia kemudian menengok ke kiri. Ketika ditanya, di sebelah kiri saya ada sosok yang menyeramkan gitu. Ya. Jadi yang penting tugas kita mentalkinkan gitu. Nggak usah dipaksa dengan kalimat la ilaha illallah. Minimal kalimat-kalimat thayyibah. Allah, Allah, Allah. Nanti tinggal ya itu bagian usaha. Ya. Nanti akhirnya bagaimana ucapannya itu kan tergantung kebiasaan dia ketika masih hidup. Maka kalau biasa mengucapkan kalimat thayyibah, maka insya Allah mudahkan. Tapi kalau orang sudah jarang mengucapkan thayyibah, nggak sholat, ya nggak bakalan mungkin dia bisa mengucapkan itu seperti itu. Itu saja. Jadi bahasanya ini walaupun pertanyaan dikubur udah dibocorin gitu ya, gitu, udah dihafalin gitu ya, tetap aja kalau nggak iman nggak bakalan bisa jawab, ya kan? Makanya ada yang bilang jangankan soal dan jawaban ujian nasional, orang soal dikubur aja mau jawabannya udah dibocorin, gitu ya. Tapi kan belum tentu bisa jawab seperti itu. Ya itu mungkin. Ya mudah-mudahan saja sih. Yang penting mensuasanakan dengan kalimat thayyibah seperti itu. Demikian. Ya singkat Pak. Mengenai surat At-Taubah ayat 113 itu Ustaz. Ya. Saya sudah sering mendengarkan bahwa itu memang teguran untuk Rasulullah pada saat pamannya Abu Thalib meninggal. Tetapi ada pendapat lain mengatakan bahwa itu sebetulnya teguran untuk Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dia berdoa untuk ayahnya yang juga kafir. Sebetulnya yang mana ini yang benar Ustaz? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang sababun nuzul ayat, itu banyak versi riwayatnya. Bukan hanya ayat 113 itu. Ya. Jadi riwayat-riwayat itu beda biasanya. Gitu. Bukan hanya ayat itu, tapi banyak sekali ayat-ayat. Misalnya surat Al-Mujadilah ayat terakhir, ada yang mengatakan itu terkait dengan perilaku Abu Bakar, sikap Abu Bakar yang mendorong ayahnya sampai jatuh, sampai terluka karena mencaci maki Nabi. Itu riwayat pertama. Tapi riwayat kedua itu terkait dengan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah dalam perang Badar yang dia berhasil membunuh ayahnya sendiri dalam perang Badar. Gitu. Jadi tidak satu riwayat. Gitu. Jadi ta'addudur riwayat. Kalau bicara tentang sababun nuzul itu riwayatnya biasanya tidak satu. Maka di situ muncullah pendapat-pendapat yang berbeda seperti itu. Termasuk kalau saya lebih mengambil terkait dengan Abu Thalib gitu. Abu Thalib seperti itu. Terkait dengan Abu Thalib seperti itu. Tapi kalau mungkin kapasitas saya bukan pada yang kuat yang mana ya. Tapi saya lebih itu kaitannya yang saya baca di beberapa kitab sirah memang itu terkait dengan Abu Thalib. Itu yang saya baca seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.